Halo semuanya, kembali lagi di Nina Talks episode 97. Sebelum aku ngomong panjang kali lebar, aku mau disclaimer di awal dulu bahwa hari ini aku mau sharing dengan topik dilema umur 24 tahun. Tapi hari ini bukan hari ulang tahunku yang ke-24 tahun teman-teman. Tahun ini aku resmi berusia 24 tahun, tepatnya sebulan yang lalu. Jadi sekarang usiaku 24 tahun 21 hari. Usia yang kata mama nih sudah saatnya untuk menikah. Padahal sebenarnya lagi semangat-semangatnya bangun karir, lagi ketagihan pengen sekolah lagi. Coba aja mama bilang, sini ku biayain lanjut sekolah lagi. Soalnya daftar beasiswa kemarin gagal sih, dan lagi penasaran untuk daftar beasiswa lagi setelah tahun kemarin gagal. Lagi enjoy dengan diri sendiri. Tapi menurut mama, usia 24 tahun untuk seorang perempuan adalah usia yang udah warning kalau belum menikah. Mungkin karena mama melihat satu persatu teman terdekatku udah pada nikah kali ya. Makanya aku diminta untuk segera menyusul biar sama juga kayak mereka. Gimana nih? Ada yang bilang kalau bisa memilih dua-duanya, kenapa harus memilih satu? Maksudnya, kalau bisa memilih nikah sambil ngejar impian bareng-bareng, kenapa harus satu persatu? Yakin gak mau punya partner yang bisa diajak kerja sama bareng? Punya teman diskusi bareng daripada sendiri terus? Ada juga yang bilang, mending kejar impian kamu dulu, karena kalau udah nikah, kamu sudah punya tanggung jawab baru, dan bisa jadi kamu lupa sama mimpi-mimpi kamu lagi. Puas-puasin masa sendiri aja dulu. Nikah itu berat untuk perempuan. Usia kamu kan baru 24 tahun, masih muda, belum telat untuk menikah kok. Ngikutin yang mana nih guys? Sebagai orang yang terbiasa buat target, sebenarnya pengennya segala sesuatu berjalan sesuai target. Pengennya step by step, setelah satu hal baru melangkah ke hal berikutnya. Tapi aku juga menyadari bahwa tidak semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Karena kembali lagi, tugas manusia hanyalah berencana dan Allah yang memutuskan. Dan apapun yang Allah putuskan, maka pasti itulah yang terbaik. Itu dilema yang aku rasain di usia 24 tahun ini. Kamu pernah atau sedang merasakan hal yang sama juga nggak? Kalau iya, jangan lupa share di kolom komentar ya. Ini biasanya disebut dengan quarter life crisis, fenomena yang biasanya terjadi pada rentang usia 18 sampai 30 tahun, yang ditandai dengan rasa cemas dan gelisah akan banyak hal dalam kehidupan. Orang yang mengalami quarter life crisis biasanya merasa tidak memiliki arah, bingung, dan khawatir akan ketidakpastian dalam kehidupan di masa depan. Tak jarang juga yang mempertanyakan eksistensinya sebagai manusia dan merasa tidak memiliki tujuan hidup. Tapi aku bersyukur karena at least aku tidak dilema atau bingung lagi soal harus ngapain di usia segini. Aku bersyukur karena udah tahu apa yang mau dikerjakan dan tahu tujuan hidup. Sudah tidak bingung lagi mau ngerjain apa, tinggal pelan-pelan memenuhi target-target tersebut. Karena ada banyak orang di luar sana yang kadangkala masih bingung harus ngapain di usia 24 tahun. Menurutku usia 24 tahun adalah usia-usia produktif untuk berkarya dan untuk mengembangkan potensi dalam diri. Dan aku bersyukur telah menemukan hal tersebut lebih dulu. Hanya saja mungkin karena terlalu asyik dengan berkarya sendiri, terlalu fokus dengan project-project sendiri sehingga merasa at the time I don't need partner as soon as possible. So when the time comes, I feel surprised and I think I have not ready because I don't have preparation about that. Maybe this is the right time to think about that and make preparation. And for your information, aku juga pernah ada di masa quarter life crisis yang benar-benar bingung harus ngapain dan gak tahu mau berjalan ke arah mana. Gak ngerti maunya apa, gak punya tujuan hidup, merasa gak berguna, terus membandingkan diri dengan orang lain, dan itu rasanya gak enak banget, sumpah. So, aku rasa dilema yang aku rasain di usia 24 tahun ini menurutku bukan sesuatu yang berat atau berpengaruh terhadap mental. Alhamdulillah. Namun untuk teman-teman yang usianya mungkin masih di bawah 24 tahun, aku saranin untuk mempersiapkan semuanya dari jauh-jauh hari. Karena biasanya krisis yang sering dirasain di rentang usia segitu adalah soal kuliah lagi, kerja dulu, atau nikah aja ya. Atau misalnya kerja, tapi kerja di mana ya, ngelamar kerja kemana, atau misalnya kalau soal kuliah dengan biaya sendiri, biaya orang tua, atau cari beasiswa ya, persiapin syaratnya gimana ya, atau misalnya soal nikah
nikah sama siapa ya? Atau enggak misalnya ada pilihan-pilihan gitu, kira-kira aku milihnya siapa nih gitu. Dan aku saranin untuk kamu mempersiapkan ketiga hal tersebut, karena kita nggak pernah tahu rencana Tuhan kita akan dikasih yang mana lebih dulu. Jadi dipersiapkan semuanya saja, biar apapun yang datang lebih dulu ke kita, kita sudah siap untuk menghadapinya. Oke?